Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk. Tapi sebelumnya juga masih ada nih ya pembahasan yang luar biasa dari guru kita Ustaz Syam di tema kita pagi hari ini. Keistimewaan wanita saat berpuasa. Nah, tadi ada pertanyaan nih Ustaz Syam izin. Ya, di dalam Islam ini bagaimana nih ketika kita laki-laki nih kan punya istri di rumah lagi halangan. Oh iya. Terus dia makan kan. Maaf ya, aku makan. Yang makan makan. Saya gini, saya duduk sengaja. Nggak apa, terusin aja. Biar pahala saya nambah. Saya pengennya gitu ya kan. Bukan, dosa berguguran itu. Oh, dosa berguguran ya? Oh, begitu saja. Penjelasan konsepnya dong kayak gimana? Baik. Ketemu Lana, Bunda Lulu, Mas Fadli, anak-anakku, serta seluruh jamaah Islam Itinda dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya dalam Islam ketika melihat seorang wanita yang tidak berpuasa lalu dia sedang makan? Maka subhanallah pentingnya kita dengan ilmu ini, Masya Allah. Kadangkala kalau tidak ada ilmu maka kita akan protes gitu ya. Lu nggak menghargai orang puasa lu tidak menghargai orang yang sedang berpuasa. Walaupun kau tidak berpuasa jangan makan dong di depan orang yang berpuasa. Hormati dong orang yang berpuasa, subhanallah. Makanya pentingnya ilmu ketika kita beribadah juga. Siapa sih yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa yang pertama adalah muslim. Jadi kalau saudara kita yang non muslim makan di siang hari ya terserah mereka, subhanallah. Karena mereka tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian siapa lagi? Yang dewasa, yang akil balik, yang berakal sekaligus dewasa. Kalau dewasa kemudian muslim lalu makan, ya anggap saja kita husnuzon, baik sangka, mungkin sedang tidak berakal, subhanallah. Jadi kita yang menghargai mereka yang tidak berpuasa. Jangan selalu berpuasa ingin dihormati gitu. Kemudian pasangan mungkin sedang haid berhalangan, maka dia makan di siang hari puasa, mungkin karena keluar darahnya juga itu akan membuat tubuhnya mungkin lemah gitu ya. Dan lapar, subhanallah. Maka kita yang sedang berpuasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan selalu pengen dihormati, pengen dimuliakan dengan dalil suami itu adalah pemimpin rumah tangga, pengen dihormati, dimuliakan. Enggak seperti itu. Maka kita mendapatkan digugurkannya dosanya, bertambah pula pahalanya, bertambah keutamaannya. Kenapa? Karena semakin berat ujian, semakin besar juga pahala, subhanallah. Jadi kalau ada orang puasa tidur dari subuh sampai maghrib, sah puasanya selama ada bangunnya sedikit. Jadi kalau ada bangunnya sedikit masih sah puasanya. Sedikit. Nggak, ini pengalaman pribadi kayaknya. Kalau tidak ada bangunnya maka tidak sah puasanya. Misal habis sahur dia ketiduran, tidak sholat subuh, menjelang maghrib masih ada bangunnya sedikit, masih sah puasanya. Tapi kalau ada orang sebelum sholat subuh dia tidur, habis azan maghrib baru bangun, maka tidak sah puasanya. Karena dianggap tidak sadarkan diri. Ya pingsan dia selama puasa, maka dia tidak sah puasanya. Jadi subhanallah, dibandingkan orang yang tidur ketika berpuasa, ataupun tidak ngapa-ngapain selama berpuasa, orang yang bekerja, orang yang sekaligus sekolah, orang yang mendapatkan ujian lebih berat, itu tentu saja lebih banyak juga pahalanya. Amin. Sama dengan seorang yang melihat orang lain sedang makan. Ya, apalagi seorang ibu nih, Masya Allah, tabarakallah, ya melihat daripada jihan gitu, biasa lagi puasa, anaknya makan dia suapin, anaknya itu, ibu kan luar biasa nih. Seorang ibu itu dia puasa, dia suapin makanan anaknya. Kalau bapak bisa malah lagi makan, dia bisa berpaling kita. Udah gitu kan lupa kan, jatuh sayang. Kemakan lagi puasa ibunya. Apalagi kalau disisain banyak gitu ya. Kalau bapak mungkin anaknya lagi makan, dia bisa tinggalkan. Ya Allah, ntar lapar juga kita. Tapi seorang ibu, dia yang suapin anaknya tapi sekaligus dengan puasa, maka pahalanya seorang ibu itu juga bertambah lebih banyak lagi. Tentu saja Allah itu ada satu namanya Allah, asmanya Allah itu Allah Asy-Syakur. Allah yang maha bersyukur. Gimana sih bentuk bersyukurnya Allah? Allah kok bersyukur? Tuhan kok bersyukur? Bentuk bersyukurnya Allah, amalan sekecil apapun dilipat gandakan pahalanya. Amalan sedikit pahalanya besar. Apalagi kalau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan daripada pahalanya. Seorang suami tahan ataupun dapat ujian ketika puasa, melihat orang lain sedang makan, apalagi orang terdekat sedang makan, anaknya kah, istrinya kah, sama-sama dewasa, subhanallah, ternyata istrinya sedang haid, dia makan di depan suaminya, maka pahala suaminya tentu saja Allah itu Asy-Syakur. Allah maha berterima kasih, Allah bersyukur, dia terima kasih, dia bersyukur kepada hamba yang mampu untuk menahan hawa nafsunya. Kayaknya godaan seperti ini insya Allah akan lebih mudah dilewati
ditempati oleh seorang suami apabila ada ilmu dalam berramadannya, dalam bulan Ramadannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Yeah. Jadi besok ya para suami kalau misalnya lagi puasa, istri nggak usah suruh ngumpet-ngumpet makan, kasihan. Masa istri kemana istri? Lagi makan soalnya lagi nggak puasa, ngumpet di belakang gitu sendirian, kasihan. Masih mending Duduk dapat aja di aja meja lagi. makan. Hargailah orang yang tidak berpuasa. Iya. Bukan harga Bukan menghargai orang berpuasa. Iya. Hargailah Orang orang nggak yang tidak berpuasa. berpuasa. Betul. Karena posisi makannya itu sangat adalah kebutuhannya dia. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih sekarang nih. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk nih. Yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang punya masalah dengan kesehatan saya. Bahkan saya pernah haid sebulan sekali. Oh, sebulan lebih. Oh, sebulan lebih ya. Sebulan lebih haidnya. Saya takut nanti saat Lailatul Qadar tidak mendapatkan kemuliaan. Lalu bagaimana sebaiknya saya ketika masih haid ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, Ustaz? Dan Ustaz Maulana mau dijawab. Kaitannya Aduh, kaget saya. wanita yang halangan. Flat ini anaknya hebat juga ya. Udah dikagetin masih diem aja. Dia bisa mendapatkan pahala puasa. Pahala kemuliaan Ramadan. Bahkan bisa dapat Lailatul Qadar. Karena wanita halangan kan bisa berzikir. Iya. Yang dilarang kan cuma puasa nggak boleh, Sholat. nggak boleh, Tawaf. tawaf nggak boleh, menyentuh Quran tidak boleh, masuk masjid nggak boleh. Tapi dia bisa dapatkan Lailatul Qadar dengan banyak berzikir. Bahkan memberi makan orang yang lagi berpuasa. Jangan wanita ini, ibu-ibu nih. Biasa kalau lagi halangan dia beritahu suaminya dan anggota keluarganya. Malam ini tidak ada acara sahur, makan sendiri. Mama lagi tidak puasa. Ini salah ini. Salah itu. Salah. Repot dong. Justru makin enak masakannya, makin semangat Betul. memasaknya. Karena lagi halangan. Mumpung mama lagi halangan. Ada masalah? Dia lagi dengerin. Dia lagi dengerin. Jadi ada baiknya wanita tetap semangat dalam ibadah. Bahkan bisa melayani orang yang lagi berpuasa. Saya tahu masalahnya. Bapak kalau ngomong begini-begini, mukanya dia ketutupan kamera. Iya, majuan saya nak, majuannya. Iya. Kesikut nggak sih? Takut kesikut. Jadi begini, mohon maaf ibu-ibu, makasih banyak sudah memberikan pahala yang luar biasa. Karena bahkan wanita yang memberi makan, bukankah membatalkan puasanya orang atau memberikan takjil buka puasa? Berapa yang dikasih makan, segitu pahala puasanya. Masya Tanpa Allah. mengurangi pahala orang berpuasa. Jadi semangat ya. Apakah masih bisa? Masih banyak. Jadi zikir-zikir boleh. Nah, tuh jelas ya buat yang bertanya tadi. Terima kasih banyak berdoa kok pertanyaannya. masih bisa. Allahumma innaka Masih afuwwun bisa karim. berdoa. Tuhibbul Tuhibbul afwa afwa fa'fu anna fa'fu ya anna karim. ya Coba doa buka puasa. Jangan buka sekarang dong dia. Ya, oke kita lanjut ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah dan Habib, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kemuliaan wanita saat puasa itu bisa hilang ketika wanita menggibah saat puasa? Kadang kita nih ibu-ibu katanya suka nggak sadar ngomongin orang. Ustadz mohon solusinya. Coba kita Solusi lihat. di saat puasa tidak ngomongin orang. Coba Bagaimana caranya? tuh? Iya. Bagaimana Baik, caranya? Ya Allah, ibu yang bertanya Bisa keren dulu. banget. Gimana nih kalau puasa, sementara kita puasa itu kemudian bisa hilang hanya gara-gara gibah. Bener banget. Karena kalau gibah itu dinyatakan dalam hadis, asyamu junatun, puasa adalah perisai. Jangan kamu rusak puasamu dengan bergibah. Gimana biar nggak gibah? Tadi guru kita udah mengingatkan kita, buka Quran, zikir. Kalau kita digibahin gimana Bu saja? Kita nggak boleh gibah, tapi kita digibahin. Santai. Karena apa? Ibadur Rahman aladina. Yamsuna fil ardi hauna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang penuh kasih sayang hatinya, apalagi bulan puasa, hatinya penuh rahmat. Diomongin sama orang, biarin aja. Bahkan kita mendoakan mereka. Jadi kita jangan sampai gibah, tapi mudah-mudahan kita juga nggak digibahin sama orang. Ini kadang-kadang kita nggak boleh gibah. Nah, terus? Tapi kita digibahin sama orang. Terus gimana? Kan jadi kita kan nanya, emang gue kenapa diomongin gitu. Jadi mudah-mudahan yang bertanya ya kita sama-sama menjaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita pahala. Bener gak sih? Ini kayak gini pendiamnya nih. Iya. Sampai gak tersenyum. Iya. Senyum dong, Cin. Dia ketakutan gitu Ustazah dari tadi di situ. Takut kayaknya dia. Kalau Ustazah Lulung ya. Ini model-model Dia ibu bilang, tiri dia nih bilang, kayaknya gitu. untung dia bukan ibuku.
Ya, jadi untuk yang bertanya, terima kasih banget. Ini mengingatkan kita semua bahwa memang namanya gibah, bahkan walayarfus kalau puasa jangan yang namanya kita berkata yang kotor. Bahkan walayashop jangan cari ribut. Jangan ribut, jangan cari ribut. Jadi mudah-mudahan kita tuh diam-diam di rumah. Masya Tapi Allah. kalau nggak gibah katanya gatal katanya bibirnya. Ya, ntar Ya, habis- jangan sampai. Habis maghrib. Nauzubillah min dzalik. Dia nih, bukan Jangan. berarti siangnya Ramadan tidak bergibah, malamnya boleh. Tetap haram. tidak Karena boleh. kalau malam bergibah hilang kemuliaan Ramadannya. Kalau di siangnya hilang pahala puasanya. Jadi kalau begitu setelah Lebaran berarti tidak mendapatkan kemuliaan bulan suci Takwa. Ramadan hakikat dari puasanya. Kita tuh tahan, Jadi tahan, tidak tahan. ada alasan orang bergibah. Dia lagi bingung, dia tadi udah nyimak. Oke, kita lanjut buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Ketika seorang wanita sudah menjaga salat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan kemuliaannya, lalu dia taat kepada suaminya, qila laha, diucapkan kepadanya silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang Masya engkau Allah, amin. kehendaki. Artinya wanita ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kadangkala tidak bisa full 1 bulan Ramadan karena salah satu kondisinya yaitu haid ataupun keadaan yang lainnya, misal menyusui ataupun daripada nifas. Namun ternyata kemuliaannya tidak akan hilang selama dia punya tekad ataupun niat dalam membayar daripada puasa Ramadan tersebut. Yang keliru adalah ketika seorang wanita meremehkan daripada ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau bayar puasa, meremehkan daripada ibadah Ramadan, pengennya bayar fidyah aja. Subhanallah, kalau dia orang kaya gampang banget dia bayar puasanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai harta? Maka ternyata dalam Islam ketika kita menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak butuh dengan baca Quran kita. Semua yang kita lakukan adalah kembali untuk kita. Maka mulialah seorang wanita yang berusaha menjaga keutamaan ibadahnya meskipun ada libur selama bulan suci Ramadannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah, terima salat kami ya Allah, wa siyamana dan puasa kami ya Allah, wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana ya Allah, terimalah seluruh sembah sujud kami ya Allah, wa qira'atana minal Qur'anil azim dan bacaan Al-Qur'an kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita Amin, ya semuanya. Allah, ya rabbal Sekali lagi alamin. mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.